Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa ya. Diawali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baiklah. Kita akan melanjutkan ya proses pembelajaran kita dari materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Sekarang kita lihat ya, di sini ada kondisi yang awal ya, yang kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya. Jadi di kondisi khusus yang sekarang ya, di mana kondisi era kenormalan baru ya, di mana 3 kompetensi dasar 3.1, 3.2 dan 3.3 itu dirampingkan ya menjadi satu ya, jadi menjadi 3.1 di kondisi khusus ya. Jadi di 3.1 ini yang akan kita pelajari ya di kondisi khusus di tahun 2020 ini adalah kita akan belajar ya menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi ya. Baiklah, kita lihat ya secara umum ya, operasi bilangan bulat ya itu terbagi menjadi 5 bagian gitu kan. Jadi ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, pembagian, dan ada operasi campuran ya. Ya, di sini operasi penjumlahan dan pengurangan ya bilangan bulat ini cara mengoperasikannya hampir sama gitu kan ya, hampir sama ya. Jadi bagaimana gitu kan cara mengoperasikan penjumlahan pada bilangan bulat ya. Jadi ada beberapa cara kita melakukan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Jadi cara yang pertama itu adalah menggunakan mistar hitung ya, menggunakan mistar hitung ya. Menggunakan mistar hitung. Yang kedua itu menggunakan garis bilangan. Lalu yang ketiga adalah penjumlahan secara langsung ya. Jadi yang saya akan jelaskan di sini adalah bagaimana kita mengoperasikan penjumlahan secara langsung ya, secara langsung. Sebelum ke situ kita akan pelajari dulu ya sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat ya. Jadi sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat ini kurang setidaknya ada 5 ya, ada 5 sifat ya yang harus kita ketahui sebelum kita mulai melakukan operasi bilangan operasi penjumlahan pada bilangan bulat ya. Jadi sifat yang pertama itu adalah pada penjumlahan 2 bilangan bulat berlaku sifat komutatif ya. Ya, jadi sifat penjumlahan 2 bilangan bulat itu bersifat komutatif atau pertukaran. Apa itu yang dimaksud dengan komutatif ya? Jadi dimisalkan di sini ada A dan B ya, ada A dan B. Di mana A dan B-nya itu adalah 2 bilangan bulat ya. Jadi kita lambangkan dengan simbol terlebih dahulu ya. A itu bilangan bulat, B itu juga bilangan bulat ya. Jadi jikalau kita punya 2 bilangan bulat A dan B ya, kita jumlahkan A ditambah B, maka itu sama saja hasilnya dengan B ditambah A ya. Itu artinya komutatif, artinya ditukar ya, ditukar A dan B posisinya itu, maka hasilnya kan sama ya. Jadi sekali lagi sifat komutatif itu adalah artinya sifat pertukaran ya. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A ya. Nah, jadi misalkan saja di sini ada penjumlahan ya, 2 buah penjumlahan bilangan bulat antara negatif 14 dan positif 18 ya. Negatif 14 ditambah 18 itu hasilnya sama dengan 18 ditambah negatif 14 ya. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui ya bahwa 14 ini
dia tandanya negatif ya. 14 tandanya negatif. Lalu 18 tandanya positif ya. Jadi jika kita tukar posisi ya, kita tukar posisi ya. Yang di depan menjadi di belakang menjadi di depan, maka tanda dari bilangan tersebut maka akan ikut ya, akan ikut ya. Jadi di sini misalkan negatif 14 ya. Negatif 14 dia posisinya ada di depan ya. Dan 18 positif 18 dia ada di belakang ya setelah negatif 14. Maka jika kita ingin menukar posisinya maka jangan lupa dengan tandanya ikut serta dengan bilangan tersebut ya. Jadi negatif 14 ditambah 18 berlaku sifat komutatif, maka negatif 18-nya positif ya, taruh di depan kan, ya, positif ditambah negatif 14 ya. Jadi 14-nya itu negatif kan. Jadi ikut ininya tandanya kan. Contoh yang kedua, negatif 35 ditambah negatif 15 ya. Maka berlaku sifat komutatif, maka tinggal ditukar ya, negatif 15-nya pindah ke depan, negatif 35-nya pindah ke belakang ya, tandanya tetap ikut ya. Jadi negatif 15-nya pindahkan ke depan jadi negatif 15 ditambah negatif 35. Nah, itulah sifat komutatif ya. Lalu yang kedua adalah bersifat asosiatif atau pengelompokan ya. Jadi jika kita memiliki 3 bilangan bulat A, B, dan C ya, di mana A bilangan bulat, B bilangan bulat, dan C itu bilangan bulat, maka jika ada penjumlahan A ditambah B dalam kurung ya, dalam kurung A tambah B ditambah C, maka itu hasilnya sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C ya. Jadi artinya jika kita memiliki 3 bilangan bulat ya, 3 bilangan bulat A, B, dan C ya, maka hasil dari ketika kita menjumlahkan A tambah B terlebih dahulu lalu kita jumlahkan dengan C ya, maka itu hasilnya sama dengan ketika kita menjumlahkan B dan C-nya terlebih dahulu ya, lalu kita jumlahkan hasilnya dengan A ya. Itulah sifat asosiatif. Ini contohnya ya, contoh 13 ditambah negatif 19 ya dalam kurung ditambah 21. Berlaku sifat asosiatif seperti apa? Maka ini hasilnya sama aja ketika kita terlebih dahulu menjumlahkan dua bilangan yang di belakang terlebih dahulu kita jumlahkan, baru kita jumlahkan bilangannya dengan yang di depan ya. Ya, jadi ini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat ya. 13 ditambah negatif 19 ini dijumlahkan terlebih dahulu berapa hasilnya ya. Lalu ini hasil dari penjumlahan ini ditambah dengan 21. Hasilnya itu sama saja dengan ketika kita menjumlahkan terlebih dahulu bilangan yang di belakangnya terlebih dahulu, negatif 19 ditambah 21. Ini hasilnya berapa? Baru dijumlahkan 13. Maka ini hasilnya sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Lalu yang ketiga, penjumlahan jika ada 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat ya. Jadi penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat itu kan menghasilkan sifat itu kan menghasilkan bilangan bulat juga. Itulah yang dinamakan dengan sifat tertutup ya, sifat tertutup ya. Jadi jika kita menjumlahkan 2 bilangan bulat ya, A dan B bilangan bulat, maka jumlahnya pasti bilangan bulat ya. Di awal sudah saya jelaskan apa itu bilangan bulat ya. Bisa kita gambarkan bisa kita gambarkan dengan menggunakan garis bilangan ya kan. Jadi ini contohnya misalkan ya, 9 ditambah negatif 13. 9-nya bilangan bulat ya. Negatif 13-nya juga itu dia bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat ya, maka hasilnya dia bilangan bulat. Berapa hasilnya? Negatif 4. Di mana kita tahu negatif 4 itu adalah bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka hasilnya akan bilangan bulat juga, entah itu positif, negatif, ataupun 0. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat tertutup ya, sifat tertutup. Lalu yang keempat, bilangan 0 disebut unsur identitas ya. Jadi bilangan 0 dalam penjumlahan
Ini dinamakan dengan unsur identitas. Apa sih itu yang dimaksud dengan unsur identitas ya? Jadi unsur identitas itu artinya bila mana unsur identitas tersebut dalam hal ini dalam penjumlahan ya, unsur identitas ini adalah 0 ya. 0 dikatakan unsur identitas dalam penjumlahan. Kenapa 0 dikatakan unsur identitas? Dikarenakan jika suatu bilangan berapapun jika dijumlahkan dengan 0 maka dia tidak akan merubah hasil ya. Itulah yang dimaksud dengan unsur identitas ya. Ya, jadi sekali lagi unsur identitas itu bila mana dijumlahkan dengan unsur identitas maka dia tidak akan merubah hasil ya. Jadi ini misalkan A ditambah 0 maka sama saja 0 tambah A kan, maka hasilnya tetap A ya. Jadi artinya dia tidak merubah hasil, tidak berubah nilai daripada A ini ya, tetap A. Nah ini makanya dikatakan 0 ini dikatakan unsur identitas ya. Jadi unsur identitas itu adalah bilangan yang dia jika dijumlahkan dengan bilangan apapun, bilangan bulat ya, dia tidak akan merubah hasil. Jadi ini contohnya 37, dia bilangan bulat ya, 37 ditambah 0 hasilnya 37 kan ya. Negatif 42 tambah 0 hasilnya negatif 42. Tentu dia tidak akan merubah kan, tetap 37 tetap negatif 42, maka dikatakan 0 ini adalah dikatakan unsur identitas ya. Lalu yang kelima, sifat yang kelima, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya itu sama dengan 0 atau dikatakan inverse-nya, inverse ya. Ya, jadi jika kita memiliki bilangan bulat A ya, dijumlahkan dengan lawan dari A, apa itu lawan dari A? Tentu negatif A ya. Maka hasilnya pasti 0 ya. Contoh nih, kita punya bilangan bulat negatif 23. Lawan dari negatif 23 apa? Positif 23. Maka negatif 23 tambah 23 itu hasilnya adalah 0 ya. Ini berlaku sifat komutatif ya. Komutatif 23 tambah min 23 ya. Lalu ini ya. Negatif 58 ini kurang ini ya, kurang tanda plus, kurang tanda penjumlahan. Jadi negatif 58 tambah negatif 58 ya. Ini hasilnya pasti 0 ya. Jadi penjumlahan dua bilangan bulat yang berlawanan. Jadi ini tandanya positif ya, bukan negatif. Negatif 58 tambah 58 itu hasilnya pasti 0. Jadi penjumlahan dua bilangan bulat yang berlawanan ya, yang berlawanan itu pasti hasilnya 0. Nah, itulah 5 sifat ya. 5 sifat dari penjumlahan bilangan bulat. Nah, itulah sifat daripada operasi penjumlahan bilangan bulat ya. Jadi ada 5 sifat ya. Tentu ini juga berlaku untuk pengurangan ya. Untuk pengurangan juga berlaku ya. Untuk pengurangan dia berlaku. Jadi artinya di pengurangan pun akan tentu di pengurangan yang berlaku adalah sifat ini ya, sifat tertutup ya. Sifat tertutup di pengurangan dia berlaku ya. Jadi jika ada dua bilangan bulat dikurangi maka hasilnya pasti akan bilangan bulat ya. Jadi ini unsur identitas di pengurangan juga, 0 juga dia termasuk di unsur identitas di pengurangan ya. Terus ini hampir sama gitu kan sifat-sifat. Jadi kita coba langsung saja gimana kita menyelesaikan cara menyelesaikan soal pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat secara langsung gitu kan. Jadi misalkan ini ada contoh soal ya, contoh soal tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun ya berikut. Jadi yang pertama negatif 47 ditambah 15 ditambah negatif 34 ya. Gimana cara menyelesaikannya ya? Ini bisa dilihat jawabannya. Jadi cara menyelesaikan ya operasi penjumlahan dan pengurangan ini secara beruntun ini, maka kita tinggal kerjakan saja ya. Terserah kita, bebas, boleh kita mengerjakan dari depan ataupun boleh kita mengerjakan terlebih dahulu yang bertanda penjumlahan ya. Jadi artinya penjumlahan dan pengurangan ini sama gitu kan, mau kita terlebih dahulu jumlah atau kita terlebih dahulu mengurangi gitu kan, maka hasilnya pasti sama ya. Jadi dalam hal ini misalkan kita kerjakan terlebih dahulu yang
bilangan yang di depannya gitu kan. Ya, jadi negatif 47 ditambah 15 terlebih dahulu kita kerjakan, baru hasilnya kita jumlah dengan negatif 34 ya. Jadi negatif 47 ditambah 15 ini hasilnya negatif 32. Lalu ini hasilnya kita tambah dengan negatif 34, maka hasilnya negatif 66. Biar lebih jelas ya, saya akan contohkan sini. Jadi tadi di soal jadi kita ingin menjumlahkan negatif 47 ditambah 15 ditambah negatif 34 ya. Nah, ini cara menyelesaikan operasi penjumlahan ini. Kita tinggal lakukan saja operasi yang di depan terlebih dahulu ya. Jadi kita lakukan operasi yang ini dulu ya. Jadi kita lakukan negatif 47 ditambah 15 terlebih dahulu, kita selesaikan ini. Lalu hasil dari ini maka kita tinggal jumlahkan dengan negatif 34 ya. Nah, ini dulu kita selesaikan kan. Negatif 47 ditambah 15 ya. Itu berapa hasilnya? Nah, ini berlaku sifat komutatif ya. Berlaku sifat komutatif ini sama saja ketika kita membalikan gitu kan, dengan 15 dikurangi 47 ditambah negatif 34. Nah, ini jadi ini sama saja gitu kan. Negatif 47 ditambah 15 ya. Jadi ketika kita balikan gitu kan, ini menjadi seperti ini kan. Ini adalah sifat komutatif ya. Jadi kita menukar posisi 15-nya pindah ke depan ya. 15 ini dia tandanya positif, maka tandanya ikut gitu kan. Dia jadi positif. Dan negatif 47 kita pindahkan ke belakang, maka tandanya ikut ya. Tandanya negatif 47 ikut negatif 47 ya. Jadi tinggal kita kurangi. Jadi kita menghitung negatif 47 tambah 15 dengan 15 kurangi 47 itu hasilnya sama. Nah, ini berapa hasilnya? Kita lihat nih ya. Ini jadi proses pengurangan gitu kan, jadi proses pengurangan ya. Nah, kita lihat ya, bilangan yang positif dengan bilangan yang negatif ya. Ini lebih besar mana? Bilangan positif ini 15. Bilangan negatifnya adalah 47. Lebih besar bilangan negatif, maka nanti hasilnya pasti akan negatif ya. Jadi sekali lagi, bilangan positif dengan bilangan negatif ya, dia lebih besar mana? Lebih besar bilangan negatifnya kan. Negatif 47 dengan positif 15 pasti lebih besar negatif 47-nya kan gitu kan ya. Maka hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Negatif dari pengurangan dari 47 dan 15 ya. Berapa 47 kurangi 15? 32. Berarti hasilnya adalah negatif 32 ya. Negatif 32. Nah, ini hasil dari ini itu adalah negatif 32. Maka hasilnya ini tinggal kita operasikan dengan bilangan setelahnya. Jadi ditambah dengan negatif 34. Nah, ini kan ada dua tanda nih kan, positif dengan negatif, maka kita jadikan satu tanda gitu kan, satu tanda menjadi negatif ya. Jadi negatif 34 ya. Karena positif dengan negatif maka itu akan menang negatif, maka jadi kita jadikan satu tanda saja negatif ya. Nah, jadi tinggal kita selesaikan yang ini kan, negatif 32 negatif 34. Berapa ini ya? Negatif kan, maka hasilnya pasti akan makin negatif kan ya. Hasilnya kan negatif, jadi negatif 32 dinegatifkan lagi 34, maka hasilnya pasti akan makin negatif. Makin negatif berapa ya? Penjumlahan dari bilangan 32 dan 34. Jadi 66 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 66. Nah, coba kita akan mengerjakan contoh yang kedua ya. Jadi ini operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Ya, ini berapakah hasil dari 67 dikurangi
negatif 41 dikurangi 54 ya. Gimana cara mengerjakannya? Boleh kita mengerjakan dari depan dulu ya. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu yang ini ya, 67 dikurangi negatif 41. Baru nanti hasil dari ini kita kurangi dengan 54. Nah, berarti kita kerjakan ini dulu ya. Gimana cara mengerjakan yang ini? Yang depan 67 dikurangi negatif 41 ya. Jadi ini ada dua tanda ya, negatif dalam kurung negatif. Nah, jadi biar lebih mudah, ini kita jadikan satu tanda ya. Jadi kalau misalkan negatif dengan negatif ya, ini negatif dengan negatif ya bertemu, maka dia jadi positif ya. Jadi maka kita kerjakan 67 negatif dengan negatif maka jadi positif ya. Jadi positif atau ditambah dengan 41. Dikerjakan terlebih dahulu, maka nanti hasilnya dikurangi dengan 54 ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini ada dua tanda, negatif dengan negatif ya. Jika negatif dengan bertemu dengan negatif maka dia jadi positif ya. Maka ini terlebih dahulu kita kerjakan 67 ditambah 41 ya. Jadi ini 67 tambah 41 berapa? 108 ya. 108 kita taruh di sini 108. Ini hasil dari 108 ini baru kita kurangi dengan 54 ya. Ini mudah saja kan hasilnya kan? Maka ini tinggal kita kurangi saja kan. 108 dikurangi 54 maka hasilnya adalah 54 ya. Jadi seperti itu ya cara menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini biar lebih jelas coba saya berikan contoh satu lagi ya. Ini ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi berapakah hasil dari 57 ditambah dengan negatif 69 ditambah dengan negatif 101 ya. Jadi coba kita kerjakan dari depan dulu ya. Berarti kita kerjakan hasil dari 57 ditambah negatif 69. Ini sama kayak tadi nomor 1 ya. Jadi ini ada dua tanda, positif dan negatif. Berarti kalau positif bertemu dengan negatif maka hasilnya maka jadi tandanya berubah jadi negatif ya. Positif dengan negatif jadi negatif. Maka kita tinggal menghitung 57 positif dengan negatif jadi negatif 69. Ini kita hitung dulu berapa hasilnya, baru kita jumlahkan dengan negatif 101 ya. Jadi kita ini hitung 57 dikurangi 69 ya, maka hasilnya pasti akan negatif ya. Hasilnya akan negatif. Kenapa negatif? Karena ini nilai positifnya ini 57 kan. 57 dia bernilai positif, 69 dia bernilai negatif, lebih besar yang negatifnya. Berarti nanti hasilnya pasti akan negatif. Negatif berapa? Negatif dari pengurangan dari 69 dengan 57. Jadi hasilnya negatif 12 ya. Jadi sekali lagi saya ulang ya. 57 dikurangi 69 itu hasilnya pasti negatif. Karena apa? Karena bilangan positif dengan bilangan negatifnya itu lebih besar ini kan. Lebih besar negatifnya kan. 57 dia bilangan positif kan. 69 dia bilangan negatif, lebih besar yang negatifnya kan, maka hasilnya pasti akan negatif. Negatif berapa? Negatif dari pengurangan dari yang besar dan yang kecil. Hasilnya negatif 12 ditambah, barulah hasilnya ditambah dengan 100, ditambah dengan negatif 101 ya. Ini sama seperti tadi ya. Ini bertemu gitu kan, positif dengan negatif. Positif dengan negatif maka tandanya jadi negatif kan. Jadi kita hitung negatif 12, negatif 101 ya. Jadi sekali lagi nih kalau ada dua tanda gini ya berendengan gitu kan. Jadi kita jadikan satu tanda ya. Jadi kalau positif bertemu dengan negatif maka hasilnya kan negatif. Negatif maka hasilnya pasti akan positif ya. Seperti tadi di contoh nomor 2. Nah, ini jadi seperti ini ya. Jadi tinggal kalian hitung saja kan, negatif 12, negatif 101 ya. Negatif 12 bilangnya negatif, 101 bilangnya negatif, maka hasilnya pasti akan makin negatif. Semakin negatif kan, bilangan negatif 12 dinegatifkan lagi 101, pasti nanti bilangannya semakin negatif. Semakin negatif berapa ya, tinggal kalian jumlahkan 12 dengan 101 dijumlahkan maka hasilnya 113 ya, 113 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 113 ya.